21 Agustus tahun 1974. Sore yang panas dan berdebu di lereng Bukit Tandus, dekat desa kecil di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Angin kering bertiup pelan, membawa aroma tanah kapur dan rumput ilalang yang menguning. Di kejauhan, kambing-kambing kurus berkeliaran, sesekali mengembik, memecah keheningan. Disinilah, di tempat yang tampaknya jauh dari perang dan sejarah besar dunia, seorang petani bernama Lukas Melai berhenti mendadak. Cangkul di tangannya mengenai sesuatu yang keras. Berbunyi kleng berbeda dengan suara batu biasa. Lukas mengerutkan kening. Batu? Apalagi ini? Gumamnya dalam bahasa daerah, mengesek ujung cangkul pada permukaan keras di bawah tanah. Tapi semakin ia bersihkan, ia sadar itu bukan batu. Itu permukaan logam, dingin dan rata, tertanam miring di antara tanah dan akar ilalang. Kamu seolah ikut berdiri di belakang Lukas. Matahari sore menyilaukan, keringat menetes di pelipisnya. Ia jongkok, mengais tanah dengan tangan kosong. Perlahan muncul bentuk kotak, kira-kira sepanjang lengan orang dewasa. Warnanya kusam, ditelan karat dan tanah, tapi masih terlihat bekas cat hijau kusam di beberapa bagian. Sebuah peti logam terkunci rapat, terkubur. Entah sejak kapan. Lukas menelan ludah. Di Sumba, cerita tentang barang Jepang bukan hal asing. Orang tua dulu sering bercerita tentang masa pendudukan Jepang, tentang serdadu yang membangun gudang, menggali lubang, lalu menghilang. Tapi ini pertama kalinya ia sendiri menemukan sesuatu yang nyata. Ia memanggil teman-temannya yang sedang bekerja di ladang tak jauh dari situ. "Hoi, sini cepat. Ada barang aneh." Dua orang pria lain datang, Musa dan Daniel. Keduanya juga petani. Wajah mereka legam terbakar matahari. Mereka bertiga lalu mengerjakan tanah di sekeliling peti. Semakin dalam, semakin lebar, sampai akhirnya peti itu bisa digoyang. Beratnya luar biasa. Jelas bukan peti kosong. Di salah satu sisi, di sela karat dan tanah, Musa memperhatikan sesuatu. Ia menyeka permukaan itu dengan kain lusuh, lalu mundur sedikit. "Lihat ini," katanya pelan. Di sana, samar tapi masih bisa dibaca, tampak huruf-huruf asing yang tak biasa mereka lihat di sekolah. Tulisan Jepang, kanji yang dulu hanya mereka dengar dari cerita kokik nenek yang pernah melihat dokumen atau papan pengumuman masa perang. Suasana mendadak berubah. Yang tadinya hanya rasa penasaran, pelan-pelan berubah jadi rasa takut bercampur tegang. "Jangan-jangan ini bahan peledak," bisik Daniel. "Kalau meledak, habis kita semua," sahut Musa. Mencoba bercanda, tapi suaranya terdengar kering. Lukas diam. Di kepalanya berputar segala macam kemungkinan. Uang emas, senjata, atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia pernah dengar cerita di radio tentang bom-bom perang yang kadang masih aktif puluhan tahun kemudian. Namun rasa penasarannya lebih kuat. Mereka tidak berani memaksa membuka peti di tempat. Dengan bantuan 2 batang kayu sebagai tuas, mereka mengangkat dan menyeretnya secara perlahan, mengeluarkannya dari lubang. Si peti, penuh tanah dan karat, kini tergeletak di permukaan. Di bawah cahaya emas, matahari sore Sumba, berat, padat, dan bisu. Beberapa jam kemudian, kabar tentang peti Jepang menyebar cepat ke desa. Malam itu, di rumah ada tempat orang-orang biasa berkumpul. Para tetua duduk melingkar. Lampu Petromax menggantung di tengah ruangan, cahayanya bergetar pelan. Peti itu sudah dibersihkan secukupnya, dan kini terbaring di lantai kayu, seperti tamu asing yang tidak diundang. Orang-orang berdiri menjaga jarak. Sebagian menonton dari pintu dan jendela. Anak-anak mencoba mengintip, tapi ditegur keras oleh ibu-ibu mereka. Seorang laki-laki tua dengan rambut memutih, Pak Amandilu, menghela napas panjang. Ia salah satu dari sedikit orang di desa itu yang pernah melihat tentara Jepang secara langsung puluhan tahun sebelumnya. "Aku ingat," katanya lirih. "Di bukit dekat sini dulu pernah ada pos kecil mereka. Mereka bawa peti-peti seperti ini, selalu dijaga. Suatu malam, mereka terburu-buru mengangkut sesuatu, menggali-gali, lalu menembak ke udara menakuti orang kampung agar menjauh. Setelah itu, mereka pergi, tidak pernah kembali. Semua mata tertuju ke peti. Di sisi dekat kunci, seorang pemuda memegang lampu lebih dekat, dan sesuatu yang lain terlihat semacam tanda kecil. Lingkaran dengan lambang bunga sakura stylized, dan angka yang tampak seperti kombinasi kode. Bukan sesuatu yang bisa dibaca orang desa, tapi jelas ini bukan peti biasa.
Kalau ini milik Jepang, gumam salah satu warga, mungkin di dalamnya ada senjata. Kita harus lapor polisi. Perdebatan pun terjadi. Sebagian ingin membuka sekarang juga, siapa tahu ada benda berharga atau informasi penting. Sebagian lagi khawatir kalau di dalamnya ada bahan peledak, gas beracun, atau hal-hal berbahaya lain yang tak mereka mengerti. Di tengah kebingungan, seorang guru sekolah dasar, Pak Bernardus, mengusulkan untuk menghubungi pemerintah kecamatan. Ini bukan urusan kita saja, katanya tegas. Kalau ini peninggalan perang, apalagi militer Jepang, bisa saja ini menyangkut sejarah besar. Harus ada orang yang mengerti. Keputusan pun diambil. Malam itu, peti tidak dibuka. Mereka menaruhnya di ruangan terpisah. Dijaga 2 orang bergantian. Di luar, angin malam Sumba berhembus kencang, membuat genteng dan daun lontar berderak pelan. Kamu bisa merasakan ketegangan itu. Setiap suara kecil di malam hari terdengar lebih jelas dari biasanya. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam peti. Itu sesuatu yang telah tidur puluhan tahun, menunggu ditemukan. Keesokan paginya, sebuah laporan resmi dikirim ke kantor kecamatan. Kemudian, diteruskan ke kodim setempat. Butuh beberapa hari sampai berita itu akhirnya tiba ke telinga seorang perwira intelijen TNI, Angkatan Darat yang punya ketertarikan khusus pada sejarah Perang Dunia Kedua di Indonesia, Kapten Inif Rahmat Surya. Di kantornya yang sederhana, Rahmat menatap foto-foto yang dikirim bersama laporan foto peti berkarat, tulisan Jepang samar-samar di permukaan, dan gambar lokasi penemuan. Ia mengernyit pelan saat melihat tanda kecil mirip lambang sakura dan rangkaian angka. Ini bukan peti logistik biasa, gumamnya. Pengalamannya membaca arsip perang membuatnya peka terhadap detail kecil. Ia ingat pernah melihat lambang serupa di salinan laporan Intel Sekutu, sebuah simbol kecil yang dikaitkan dengan unit teknis Jepang yang menangani senjata-senjata eksperimen peralatan khusus yang biasanya tidak pernah diketahui tentara biasa, apalagi penduduk lokal. Jika dugaannya benar, peti yang ditemukan petani di Bukit Kering Sumba itu bukan sekadar sisa perang. Ia mungkin berisi bagian dari proyek rahasia Kekaisaran Jepang di wilayah timur Hindia Belanda. Rahmat berdiri, meraih topinya, dan memerintahkan ajudannya bersiap. Siapkan tim kecil, kita berangkat ke Sumba besok pagi, katanya. Dan hubungi kolega saya di Museum Militer. Suruh mereka kirim 1 ahli senjata dan 1 penerjemah bahasa Jepang. Aku ingin tahu persis apa yang sedang kita hadapi. Di seberang Laut Sawu yang bergelombang, di sebuah desa sederhana yang bahkan tak banyak tercetak di peta, peti logam itu tetap terbaring diam. Karat menutupi permukaannya, tapi di dalamnya logam lain, minyak pelumas yang sudah mengental, dan mungkin senjata yang belum pernah terlihat oleh mata orang Indonesia sejak 1945, menunggu untuk diceritakan. Dan tanpa disadari, penduduk desa, penemuan mereka akan segera membuka kembali bab gelap sejarah tentang bagaimana Jepang ternyata menyembunyikan senjata rahasia di Pulau Sumba, jauh dari radar sekutu, di ujung perang yang nyaris melahap seluruh dunia. 27 Agustus tahun 1974. Pagi buta di landasan kecil Kupang. Embun masih menempel di sayap pesawat Dakota TNI AU yang sudah uzur, tapi masih setia melayani rute-rute terpencil. Mesin radialnya meraung berat ketika mulai hidup, menggetarkan badan pesawat dan tanah di sekitarnya. Kapten Rahmat berdiri di samping tangga pesawat. Seragam lapangan hijau zaitun rapi, topi baret hitam, bertanda lambang infanteri. Di tangannya, map coklat tebal berisi foto-foto peti dan salinan laporan dari Sumba. Di belakangnya, 2 orang tambahan berdiri dengan barang bawaan masing-masing. Jang pertama lelaki kurus berkacamata tebal, dengan rambut disisir rapi ke belakang, mengenakan kemeja putih lengan panjang dan rompi lapangan abu-abu. Di dadanya tergantung kartu identitas. Dr. Suryo Hanafiah, kurator senjata museum Satria Mundela. Yang kedua, pria berwajah tegas dengan kacamata tipis dan raut serius, memakai jaket lapangan TNI tanpa pangkat militer Ichiro Tanaka, penerjemah bahasa Jepang, konsultan sipil. Ichiro adalah warga negara Indonesia keturunan Jepang, putra dari mantan serdadu Jepang yang memutuskan menetap di Indonesia setelah perang. Ia tumbuh dengan 2 bahasa, Indonesia dan Jepang, plus cerita-cerita samar dari ayahnya tentang kekaisaran yang kalah dan operasi-operasi rahasia yang tak pernah tertulis di buku sejarah Sumba. Saya tidak pernah ke sana, ujar Ichiro pelan, menatap ke arah pesawat. Sebagian besar orang juga tidak, jawab Rahmat singkat, tapi matanya hangat. Itu sebabnya
Jepang dulu suka sembunyikan sesuatu di tempat seperti itu. Dr. Suryo menyelipkan katalog kecil ke dalam tas lempangnya. Kalau laporan ini benar, katanya, menepuk map di tangan Rahmat. Lambang yang ada di peti itu mirip dengan yang pernah saya lihat di foto arsip. Unit Teknik Eksperimental Angkatan Darat Kekaisaran. Mereka terkenal, tidak ramah pada siapapun yang bertanya terlalu jauh. Saudara isi rutanya Rahmat sambil menaiki tangga pesawat. Ayahanda pernah menyebut Sumba. Ichiro terdiam sejenak. Suara mesin pesawat di belakangnya mengisi keheningan. Tidak secara langsung, jawabnya akhirnya. Tapi, waktu saya masih kecil, dia pernah bilang, di timur Hindia Belanda, ada pulau kering yang dijadikan tempayan rahasia. Saya pikir itu metafora. Mungkin. Bukan, mereka bertiga naik ke pesawat. Di dalam, kursi-kursi sederhana sudah terisi sebagian oleh prajurit TNI dari Satuan Zeni dan Intel. Total, tim itu beranggotakan 10 orang. Kapten Inif Rahmat Surya, Komandan Tim Letnan 2 Zulkifli, Perwira Seni, Ahli Bahan Peledak Sersan Mayor Budi, dan 2 prajurit Zeni. Tim Teknis Kopral Sihombing, dan 2 prajurit Intel, Pengamanan Dr. Suryo Hanafiah, Ahli Senjata dan Sejarah Militer Ichiro Tanaka, penerjemah dan analis dokumen Jepang. Saat pesawat mengudara, Pulau Timor menyusut di kejauhan, digantikan bentangan laut biru yang seolah tak berujung. Dari jendela oval kecil, kamu bisa melihat kilau matahari di permukaan Laut Sau. Bergelombang pelan, namun menyimpan riwayat kapal perang dan kapal barang yang pernah melintasinya di masa perang. Di kabin, suasana relatif tenang. Hanya suara mesin dan derit kecil logam tua. Rahmat membuka map, menyebar foto-foto peti di pangkuannya. Dr. Suryo mencondongkan badan, mengamati detail. Ichiro mengeluarkan buku catatannya. Lihat di sini, kata Suryo, menunjuk lingkaran kecil di samping kunci peti. Ini bukan sekadar lambang bunga sakura. Ada huruf kecil di bawahnya. Ichiro menyipitkan mata, lalu mengangguk pelan. Itu bukan kanji penuh. Itu semacam singkatan, unit. Kalau saya tidak salah, kombinasi ini pernah dipakai oleh Rikugun di Jutsu Kenki, lembaga riset teknik angkatan darat. Tapi, di daerah tropis begini, Rahmat memandangnya. Artinya, Ichiro menarik napas. Biasanya mereka kembangkan hal-hal seperti senjata baru, sistem penembakan cepat, perangkat optik, kadang proyek yang lebih gelap, senjata biologis, atau munisi eksperimen. Kata-kata senjata biologis menggantung di udara seperti awan hitam. Beberapa prajurit yang ikut mendengarkan refleks saling pandang. Tapi, tambah Ichiro cepat, posisi peti dari foto tampaknya terpisah. Kalau ini bahan paling berbahaya, biasanya pengamanan lebih ketat. Bisa jadi, ini prototipe senjata atau komponen sistem yang belum selesai dipasang. Letnan Zulkifli yang duduk di seberang mereka ikut nimbrung. Yang penting, kita perlakukan ini seperti bahan berbahaya. Saya tidak mau pulang tinggal nama, hanya karena kita penasaran berlebihan. Rahmat mengangguk mantap. Kita lakukan sesuai prosedur. Sampai saya bilang aman, tidak ada yang sentuh kunci itu. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di lapangan terbang kecil di Sumba. Landasannya tidak beraspal penuh. Hanya sebagian, selebihnya tanah yang dikeraskan. Di kejauhan, perbukitan kering dengan padang ilalang bergulung seperti ombak beku. Udara panas menerpa begitu pintu pesawat dibuka. Aroma tanah kering, debu, dan sedikit bau kuda yang diikat di dekat pagar bandara bercampur dengan bau minyak aftur. Di pinggir landasan, sebuah truk tua dan satu mobil jeep sudah menunggu. Seorang perwira kodim setempat Major Lala Gultom menyambut mereka dengan jabatan tangan singkat dan tegas. Selamat datang di Sumba, Kapten, sapanya. Petinya sudah kami amankan di balai desa. Warga tidak kami biarkan menyentuhnya. Bagus, jawab Rahmat. Ada yang mencurigakan sejauh ini? Mayor Gultom menggeleng. Tidak, ada. Tapi sejak peti itu muncul, orang kampung mulai cerita macam-macam. Tentang suara langkah di bukit waktu malam. Tentang cahaya aneh di kejauhan. Anda tahu sendiri, cerita bertambah-tambah. Rahmat tersenyum tipis. Di mana ada rahasia, di situ selalu muncul legenda. Konvoi kecil itu bergerak meninggalkan bandara, memasuki jalan tanah berdebu yang berkelok-kelok. Kuda-kuda berkeliaran di sisi jalan. Beberapa anak kecil melambai malu-malu. Di kejauhan, rumah adat Sumba berdiri dengan atap tinggi menjulang, seperti menara. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di desa tempat peti ditemukan. Desa itu tidak besar,
hanya deretan rumah kayu dan rumah adat sela-sela. Dikelilingi ladang kering dan batu-batu berdiri sebagai penanda kuburan leluhur. Balai desa, sebuah bangunan kayu sederhana, dengan lantai papan dan tiang-tiang besar, sudah dipenuhi orang. Namun begitu jeep dan truk berhenti, aparat desa segera menertibkan massa. Hanya para tetua, kepala desa, dan beberapa saksi penemu yang diizinkan masuk. Di dalam, suasana berubah hening. Peti itu berada di tengah ruangan, diletakkan di atas dua balok kayu, tidak langsung menyentuh lantai. Permukaannya sudah lebih bersih dari foto pertama yang mereka terima. Lapisan karat tebal masih ada, tapi tulisan Jepang dan lambang kecil tadi kini terlihat jelas. Letnan Zulkifli menghampiri pelan, memakai sarung tangan tebal dan masker kain. Ia berhongkok, mengetuk pelan salah satu sudut peti dengan gagang senter. Suara padat, komentarnya, tidak terdengar seperti peti yang diisi pasir atau bahan penyerap getaran. Entah senjata, entah peralatan berat. Dr. Suryo mendekat, menyalakan lampu senter kecil, dan mengarahkan ke lambang. Ini dia, persis seperti di arsip. Ia mengeluarkan sebuah foto hitam putih lusuh dari mapnya foto peti serupa. Di atas dek kapal kargo Jepang tahun 1943, di pelabuhan yang menurut keterangan arsip terletak di Makassar. Di sisi peti dalam foto itu, lambang kecil sakura dan kode unit terlihat jelas. Ichiro berdiri di sampingnya, membaca pelan tulisan yang ada. Ada 3 bagian, Kapten, katanya. Yang pertama kode unit. Yang kedua, kemungkinan nomor seri, isi peti. Yang ketiga, ini menarik. Tertulis tipe 4. Proyek S. Rahmat menoleh cepat. Proyek S. Ichiro mengangguk. Saya pernah dengar dari catatan ayah saya. S bisa berarti banyak hal. Bisa session psikologis, bisa seki perangkat, atau ia ragu. Bisa juga singkatan, nama pulau, atau lokasi. Dokters, Suryo menimpali. Ada satu catatan yang selalu menggantung di arsip Australia dan Belanda. Mereka pernah dapat laporan tentang senjata baru Jepang yang diuji jauh di timur, di salah satu pulau di Nusa Tenggara. Tapi pulau persisnya tidak pernah terkonfirmasi. Rahmat menatap peti itu lama-lama. Kalau tebakan saya benar, katanya perlahan, proyek S. Mungkin Sumba. Suasana di ruangan jadi semakin tegang. Para tetua Jisa yang tidak mengerti penuh isi percakapan teknis itu tetap bisa merasakan betapa seriusnya para tamu militer ini memandang peti tua di tengah ruangan mereka. Kepala desa, seorang pria paruh-baya bernama Amalendo, akhirnya angkat bicara. Tuan-tuan, sejak peti itu kami temukan, orang kampung resah. Kami ingin tahu, apakah ini membawa bahaya bagi desa kami? Rahmat menoleh, lalu mendekati Amelendo. Bapak, kami datang ke sini untuk memastikan hal itu. Katanya tenang. Kalau ini berbahaya, kami akan segera mengamankannya. Kalau ini hanya benda sejarah, kami akan pastikan tidak mengganggu hidup kalian. Amelendo mengangguk pelan, tapi matanya tetap menatap peti itu dengan waspada, seolah ia sedang menatap binatang buas yang sedang tidur. Rahmat lalu memberi isyarat pada Letnan Zulkifli. Kita mulai prosedur pemeriksaan. Perlakukan seperti bahan peledak, aktif sampai terbukti sebaliknya. Tidak ada yang menyentuh kunci sebelum saya izinkan. Tim Zeni bergerak. Mereka mengeluarkan peralatan. Stetoskop khusus untuk mendengar kemungkinan mekanisme dalam. Cermin kecil di ujung batang logam untuk mengintip celah. Serta alat sederhana untuk mendeteksi keberadaan bahan peledak tertentu melalui reaksi kimia. Sementara itu, Ichiro duduk di sudut ruangan, membuka buku catatan dan beberapa fotokopi dokumen Jepang yang ia bawa. Di halaman-halaman itu, ada potongan kalimat tentang peralatan uji tipe 4, pengiriman darurat ke pos timur, dan satu kalimat yang membuatnya merinding. Jika garis pertahanan utama runtuh, peralatan proyek S harus segera dikubur atau dihancurkan. Musuh tidak boleh menemukannya. Di ruangan yang sama, hanya beberapa meter dari catatan itu, peti yang mungkin dimaksud dalam kalimat tersebut kini berada bukan lagi rahasia militer Kekaisaran Jepang, tapi teka-teki berkarat di tengah balai desa sederhana di Sumba. Ketika Letnan Zulkifli selesai dengan pemeriksaan awal, ia berdiri dan menghampiri Rahmat. Kapten, lapornya pelan. Tidak ada tanda mekanisme detonator otomatis dari luar. Tidak ada kabel, tidak ada pelat yang mencurigakan. Tapi kita tidak bisa pastikan bagian dalamnya. Bisa saja ada sistem jebakan dikunci. Rahmat mengangguk. Baik. Berarti kita perlahan, ia menatap sekeliling. Lalu memutuskan sesuatu. Kita tidak akan membuka peti ini di balai desa. Terlalu banyak orang.
terlalu dekat dengan rumah. Kita pindahkan ke lokasi terbuka, agak jauh dari kampung. Kalau terjadi sesuatu, dampaknya bisa diminimalkan. Keputusan itu membuat beberapa warga kecewa, rasa penasaran mereka tak tertahankan. Tapi mereka juga takut. Senja mulai turun di belakang bukit, dan bayangan peti di lantai balai desa semakin memanjang, seperti garis tipis yang menghubungkan masa kini dengan masa perang puluhan tahun lalu. Ketika matahari jatuh dan langit Sumba berubah jingga keunguan, tim TNI dan warga desa bersama SMA mempersiapkan pemindahan peti. Tali-tali kuat, balok kayu tambahan, dan satu gerobak berat ditarik oleh 2 ekor kuda yang paling kuat di desa. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, Ichiro menatap sekali lagi lambang kecil sakura dan tulisan tipe 4. Proyek S di sisi peti. Di kepalanya, satu pertanyaan terus berputar. Jika Jepang bersedia mengubur produsen senjata mereka di ujung timur dunia yang jauh dari mata-mata sekutu, seperti apa bentuk senjata rahasia yang mereka sembunyikan di dalamnya? 29 Agustus tahun 1974. Malam gelap, di lapangan terbuka, di luar desa. Di tengah tanah lapang, beberapa ratus meter dari rumah ramah penduduk, peti itu diletakkan di atas balok kayu tebal. Di sekelilingnya, lampu Petromax dan lampu sorot portabel dari truk TNI menerangi area sempit yang tampak seperti panggung kecil. Di luar lingkar cahaya, hanya ada kegelapan, suara jangkrik, dan dengung angin yang menyapu ilalang. Kamu seolah berdiri di pinggir garis aman, tepat di belakang tali pembatas yang dibuat prajurit. Di depanmu, sosok-sosok dengan seragam loreng dan helm baja bergerak hati-hati. Kapten Rahmat berdiri sedikit di depan, tangan bersedekap, wajahnya serius. Di sisi kanan Letnan Zulkifli dan tim Zeni mengenakan perlengkapan pelindung seadanya, helm, rompi, sarung tangan tebal, dan kacamata. Di sisi kiri, Dr. Suryo dan Ichiro berdiri, lebih ke belakang, memegang buku catatan dan senter kecil. Mayor Gultom dan beberapa tetua desa mengamati dari jarak yang lebih jauh lagi. Tak ada suara tawa, tak ada percakapan kecil, hanya bisik-bisik pelan dan suara logam ketika peralatan Zeni dikeluarkan. Perhatian, suara Rahmat terdengar tegas. Ini prosedur pembukaan awal. Fokus, jangan ada gerakan yang tidak perlu. Kalau saya atau Letnan Zulkifli bilang, mundur semua, mundur, mengerti? Siap. Mengerti, jawab para prajurit serempak. Letnan Zulkifli berjongkok di depan kunci peti. Kunci itu bukan gembok luar biasa besar, melainkan mekanisme besi yang menyatu dengan rangka peti, dengan tuas kecil yang harus diputar. Di sampingnya ada lubang yang mungkin dulunya tempat memasukkan segel atau pin keamanan. Zulkifli menyilangkan pandang dengan Rahmat. Kapten, saya akan coba dulu dari jarak jauh, pakai pengungkit dan tali. Rahmat mengangguk. Sersan Mayor Budi memasang batang besi panjang ke tuas kunci, mengikat ujung batang dengan tali tambang yang cukup kuat. Ujung tali lainnya dibawa mundur beberapa meter, melewati balok kayu yang ditancapkan ke tanah sebagai titik tumpu. Dengan cara ini, mereka bisa menarik tuas dari jarak yang lebih aman. Lampu Petromax diarahkan tepat ke peti. Bayangan para prajurit memanjang di tanah, bergerak pelan, siap. Komando Zulkifli. 2 prajurit menarik tali perlahan. Tuas kunci mulai bergerak sedikit. Krek, krek. Suara karat yang dipaksa menyerah terdengar jelas. Semua orang menahan napas. Tuas itu tersendat di tengah. Tambah tenaga, tapi pelan, kata Zulkifli. Tali ditarik sedikit lebih kuat. Tiba-tiba, tuas bergerak penuh, plek, dan berhenti di posisi terbuka. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berani bergerak. Semua mata tertuju pada peti. Menunggu, kalau ada suara mekanisme lain di dalam, bunyi klik lanjutan. Hembusan gas, ledakan kecil, hanya suara jangkrik, dan desiran angin. Zulkifli menghela napas yang tadi ia tahan. Kunci terbuka. Kapten, tidak ada reaksi langsung. Rahmat menoleh ke arah garis belakang. Semua tetap di posisi. Tahap berikut. Cek reaksi mekanis saat penutup diangkat. Tim Zeni maju selangkah lagi. Kali ini, mereka memasang 2 batang besi, pengungkit, di bawah bibir tutup peti. Di ujung batang, lagi-lagi diikatkan tali, memungkinkan mereka mengangkat tutup tanpa berdiri persis di atasnya. Ichiro, dari jarak aman, mencatat sesuatu di bukunya. Kalimat itu, gumamnya sendiri, mengingat dokumen Jepang yang ia baca. Jika garis pertahanan utama runtuh, peralatan proyek S harus segera dikubur atau dihancurkan. Musuh tidak boleh menemukannya. Siap angkat.
Suara Zulkifli terdengar lagi. Angkat, pelan-pelan. Dua prajurit menarik tali dengan ritme teratur. Tutup peti itu, yang berat dan penuh karat, mulai terangkat sedikit. 1 inci, 2 inci, giik. Suara engsel tua mengerang. Sekali lagi, semua menahan napas. Jika ada jebakan, inilah saatnya ia aktif. Tutup terangkat sekitar 5 senti. Zulkifli memberi aba-aba berhenti. Ia mengambil cermin kecil di ujung tongkat dan memasukkannya ke celah terbuka. Berusaha mengintip bagian dalam, tanpa menaruh wajahnya di jalur bahaya. Beberapa detik ia diam. Menggerakkan cermin pelan. Matanya fokus penuh pada pantulan. Bagaimana? Tanya Rahmat. Zulkifli menelan ludah. Tidak ada kabel, tidak ada pegas. Saya lihat logam. Beberapa bentuk silinder. Seperti laras, antapi. Agak aneh bentuknya. Rahmat berpikir cepat. Baik, kita angkat penuh, tapi semua orang mundur 2 langkah. Kalau ada sesuatu, kita masih punya jarak. Perintah dilaksanakan. Sekali lagi, tali ditarik. Tutup peti terangkat lebih tinggi. Perlahan, hingga akhirnya terbuka penuh dan jatuh sedikit ke belakang, disangga batang besi. Lampu sorot menerobos isi peti. Untuk pertama kalinya sejak 1945, mungkin cahaya kembali menyentuh senjata rahasia Jepang di Pulau Sumba. Di dalam peti itu, tersusun rapi beberapa unit benda yang langsung membuat Dr. Suryo maju 1 langkah tanpa sadar. Matanya membesar. Ini bukan senapan biasa. Bisiknya. Kamu bisa melihatnya melalui sudut pandang Suryo. Deretan benda itu menyerupai senapan mesin ringan, tapi dengan beberapa perbedaan mencolok. Larasnya lebih pendek dari senapan mesin standar, tapi memiliki pelindung laras berlubang yang tebal. Di bagian bawah, bukan magazin biasa, melainkan semacam kotak modul yang bisa dilepas pasang. Di sisi kiri, ada unit tambahan dengan tabung kecil dan selang yang tersambung ke bagian samping laras. Di pantat senapan, ukiran kecil kanji yang, bagi orang yang mengerti, menyatakan, tipe 4 Sokashiki, Tokushueki, perangkat senjata khusus, portabel tipe keempat. Tunggu. Ichiro memicingkan mata. Mendekat sedikit saat Rahmat memberi izin. Ia membaca huruf kecil di salah satu modul kotak. Di sini tertulis, Kai Espu. Gas, fase 2. Mayor Gultom mengerutkan alis. Gas? Kata itu saja sudah cukup membuat beberapa orang tanpa sadar mundur. Selangkah, Zulkifli segera berseru. Semua pakai masker. Jangan sentuh modul kotak itu. Masalahnya, masker mereka hanyalah masker kain lapangan biasa. Bukan masker gas militer, kelas penuh. Namun, catatan kecil di modul sudah cukup memberi peringatan ini bukan sekadar senjata konvensional. Dokters, Suryo berbicara pelan, lebih kepada dirinya sendiri, namun terdengar oleh Rahmat. Kalau saya tidak salah, ini bisa jadi bagian dari eksperimen senjata kombinasi. Senapan yang menembakkan peluru biasa, tapi juga bisa melepaskan zat lain, entah gas iritan, entah agen lain di area terbatas. Semacam senjata untuk mengacaukan bunker, gua, atau posisi bertahan musuh. Rahmat menatap isi peti dengan rahang mengeras. Jadi ini senjata gas portable? Ichiro menggeleng pelan. Belum tentu gas mematikan. Bisa jadi hanya eksperimen. Tapi kenyataan bahwa mereka menandainya sebagai tokusu, senjata khusus dan memerintahkan untuk menguburnya jika garis pertahanan jatuh, tidak memberi kesan baik. Di ujung lingkar cahaya, para tetua desa saling pandang gelisah. Mereka tidak mengerti istilah teknis, tapi mereka mengerti kata gas dan senjata. Amalendo melangkah maju beberapa langkah, tapi tetap di luar batas tali. Jadi, ini senjata yang dulu mau dipakai Jepang di sini? Tanyanya dengan nada berat. Rahmat menatapnya. Kita belum tahu pasti, Bapak. Tapi yang jelas ini bukan senjata biasa. Dan selama saya di sini, saya pastikan benda ini tidak akan membahayakan desa ini. Zulkifli dengan hati-hati mengambil salah satu senapan eksperimen itu, menggunakan sarung tangan, dan memasangnya di dudukan kayu kecil yang mereka bawa. Ia membuka sebagian mekanisme pengisian peluru. Di dalamnya tidak ada peluru kosong. Modul kotak bertuliskan, gas juga tampaknya kosong. Atau setidaknya tidak terisi penuh. Tidak ada cairan yang mengalir, tidak ada tekanan yang terasa. Tampaknya, katanya,
Unit ini sudah dilepas bahan aktifnya sebelum dikubur. Tapi kita harus tetap anggap ini berbahaya. Sisa residu saja bisa jadi masalah. Dokters, Suryo mendekat sedikit, menggunakan senter kecil untuk mengamati detail. Lihat, bentuk laras, dan penutupnya. Ini dirancang untuk menahan panas tinggi, dan kemungkinan reaksi dari bahan tambahan. Ia berbalik pada Rahmat. Kapten, kalau saya boleh menafsirkan. Kemungkinan besar, proyek S ini adalah upaya Jepang mengembangkan senjata infanteri yang bisa menggabungkan tembakan peluru dengan efek tambahan gas atau aerosol untuk membersihkan posisi musuh yang bersembunyi. Efektif di gua, hutan lebat, atau bunker seperti medan perang di Pasifik dan Asia Tenggara. Rahmat mengangguk pelan, dan mereka menyembunyikan prototipe atau batch uji cobanya di sini, jauh dari garis depan utama, mungkin bersiap jika sekutu sampai mendarat di wilayah timur. Tiba-tiba, salah satu prajurit Zeni yang memeriksa bagian sudut peti berseru pelan. Kapten, di sini ada dokumen. Di antara celah kayu pelindung di dasar peti, ia menemukan gulungan plastik tipis yang sudah menguning. Di dalamnya, tampak beberapa lembar kertas yang dilipat rapi. Ichiro segera diminta maju. Dengan hati-hati, ia membuka gulungan plastik itu, lalu mengembangkan kertas di atas meja lipat yang mereka bawa. Kertas itu rapuh, tapi tulisan dan diagramnya masih bisa terbaca. Lampu sorot dipusatkan ke arah meja. Di situ, di tengah ladang kering Sumba, mendadak muncul sesuatu yang dulu mungkin hanya ada di ruang desain rahasia Tokyo atau Hiroshima. Skema teknis senjata, catatan uji, tabel efek. Ichiro membaca pelan. Suaranya hampir seperti mantra yang memanggil kembali roh masa perang. Laporan uji fase 2, perangkat tipe 4, proyek S lokasi, pos depan S3, wilayah Nusa Tenggara. Catatan. Efek penyebaran agen SPU di ruang tertutup memadai. Batuk, iritasi, kebingungan. Diperlukan penyesuaian agar efek lebih cepat di ruang terbuka. Ia berhenti sejenak. Wajahnya menegang. Di sini tertulis subjek uji. Tawanan. Sunyi. Angin berhenti terasa. Dokters. Suryo memejamkan mata sejenak, lalu membuka lagi. Ini mengonfirmasi satu hal. Jepang tidak hanya mengirim logistik ke wilayah timur. Mereka menguji senjata di sini. Mungkin menggunakan tawanan perang, atau bahkan penduduk lokal. Dan ketika kekalahan mulai tampak, mereka kubur semuanya. Rahmat menatap dokumen itu lama-lama. Di pikirannya, gambaran yang belum pernah ditulis di buku pelajaran sejarah Indonesia mulai terbentuk gambaran tentang pos-pos kecil terpencil di Nusa Tenggara, di mana tawanan yang tak tercatat namanya dulu mungkin dipaksa menjadi objek eksperimen. Ia memandang peti, lalu menatap desa yang samar terlihat di kejauhan. Lampu-lampu kecil dari rumah warga berkelip seperti bintang rendah. Proyek S, gumamnya. Senjata rahasia Jepang di Sumba. Dikubur, tapi tidak dilupakan oleh tanah. Pandangan Rahmat kembali ke Ichiro. Apalagi yang tertulis di dokumen itu? Apakah ada rencana mereka berikutnya? Apakah mereka sempat menggunakan senjata ini di medan perang? Ichiro membalik halaman. Matanya menyisir baris demi baris. Di salah satu halaman terakhir, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Ichiro menelan ludah pelan sebelum melanjutkan membaca. Di sini tertulis, ia mengarahkan senter ke baris yang nyaris pudar. Jika pos S3 tidak lagi aman, sesuai perintah Komando Timur, peralatan utama proyek S akan dipindahkan melalui jalur laut ke titik koordinat cadangan di... Ia berhenti sejenak, mengatur napas, memastikan bacaannya benar. Pulau tanpa nama, selatan Sumba, koordinat. Angin malam bertiup sedikit lebih kencang, membuat kertas tipis itu bergetar. Para prajurit dan tetua desa yang mendengarkan tidak sepenuhnya mengerti implikasinya, tapi mereka bisa merasakan betapa pentingnya kata-kata itu. Pulau tanpa nama, ulang Mayor Gultom. Di selatan Sumba, Letnan Zulkifli menggaruk pelipisnya. Bisa saja mereka maksud karang, atol kecil, atau hanya titik koordinat di peta yang tidak dikasih nama lokal. Jepang kan pakai istilah militer sendiri. Rahmat menatap ke selatan ke arah gelap, di mana laut terbentang, meski dari sini tidak terlihat. Artinya, peti ini, ia menunjuk ke senjata-senjata yang baru saja mereka lihat. Bukan pusat dari proyek S. Ini mungkin hanya sebagian stok Kadangan, atau prototipe yang disisakan. Dr. Suryo mengangguk pelan. Dalam banyak program senjata rahasia, mereka selalu punya satu titik utama, dan beberapa titik sampingan. Kalau ada dokumen tentang pengiriman ke pulau lain, kemungkinan besar di sanalah fasilitas utama proyek S berada,
Kepala desa, Amalendo, mengangkat tangan. Kapten, suaranya berat. Artinya, masih ada lagi? Di tempat lain? Rahmat tidak mencoba menutupi. Ya, Bapak, tapi bukan di desa ini. Koordinatnya di tengah laut, ke arah selatan. Kalaupun ada pulau kecil, sepertinya tidak berpenghuni. Perkataan itu memberi sedikit kelegaan pada warga yang mendengarkan. Senjata rahasia di laut terasa lebih jauh daripada di bukit belakang kampung. Namun, bagi Rahmat dan timnya, artinya justru sebaliknya. Mereka baru saja membuka pintu pertama. Keesokan paginya, 30 Agustus tahun 1974, langit Sumba cerah. Dari lapangan terbuka tempat peti dibuka semalam. Senjata-senjata Jepang itu kini sudah dipindahkan ke tenda khusus militer untuk diamankan. Aroma minyak, pelumas tua, karat, dan kertas lembab memenuhi ruang sempit itu. Di dalam tenda, Kapten Rahmat Doctors, Suryo, dan Ichiro berdiri mengelilingi meja lapangan yang penuh dengan dokumen, peta, dan catatan baru. Di tengah meja terbentang peta Kepulauan Nusa Tenggara kertas besar dengan garis-garis koordinat, pulau-pulau bergigi, dan nama-nama lokasi yang sebagian besar tidak dikenal orang kota. Rahmat menunjuk ke koordinat yang tertulis di dokumen Jepang. Ini titik yang mereka sebut pulau tanpa nama. Katanya, di peta kita hanya ada simbol kecil karang atau gosong. Tidak bertuliskan apa-apa. Doktors, Suryo mengamati garis-garis di peta, lalu menghela napas. Kalau Jepang sengaja memilih tempat seperti ini, ada beberapa alasan. Pertama, jauh dari jalur patroli utama sekutu. Kedua, relatif dekat dengan jalur pasokan dari Sumba atau Timor. Ketiga, mudah dihilangkan dari peta setelah perang. Ichiro menambahkan, di catatan ini, mereka menyebut fasilitas itu sebagai S0. S3 adalah pos depan di Sumba. S-2 mungkin di tempat lain, dan S0, basis utama. Rahmat mengetuk pelan garis koordinat dengan jari telunjuknya. Kalau benar begitu, berarti proyek S bukan hanya tentang senapan gas ini. Bisa ada peralatan lain, formula bahan kimia, bahkan catatan eksperimen yang lebih lengkap. Kalau dibiarkan di laut sana, siapapun bisa menemukannya suatu hari nanti. Nelayan, pencari besi tua, tanpa pengamanan. Letnan Zulkifli masuk ke tenda, memberi hormat singkat. Laporan singkat, Kapten, kami sudah amankan semua unit senjata di peti. Tidak ada bahan aktif yang tampak jelas. Modul gas kosong, tapi dinding dalamnya menunjukkan bekas korosi kimia. Saja sarankan setelah ini dikirim ke fasilitas yang punya laboratorium khusus. Rahmat mengangguk. Bagus, Letnan. Sekarang kita beralih ke hal lain. Koordinat di laut itu, Zulkifli mendekat, menatap peta. Kalau kita mau ke sana, Kapten, kita butuh perahu motor yang cukup kuat. Ombak selatan bisa tidak ramah. Dan kita tidak tahu, apakah pulau itu muncul di permukaan sepanjang tahun, atau hanya karang yang muncul saat surut. Mayor Gultom, yang tadi menunggu di luar, ikut masuk begitu mendengar pembicaraan. Di sini ada beberapa nelayan yang biasa turun ke selatan, katanya. Mereka mungkin tidak paham koordinat angka, tapi mereka kenal arus dan karang. Mungkin mereka pernah dengar tentang pulau kecil angker, atau semacamnya. Rahmat memandangnya. Baik. Siang ini, kita kumpulkan beberapa nelayan tua. Kita cocokkan cerita mereka dengan peta ini. Beberapa jam kemudian, di balai desa yang kini lebih terang dan ramai daripada hari sebelumnya, beberapa nelayan berkumpul. Mereka duduk di tikar, wajah mereka keras terbakar matahari dan angin laut. Di dinding, peta besar Nusa Tenggara dipasang, dan di depannya berdiri Rahmat dan Ichiro. Bapak-bapak, kata Rahmat dengan suara tenang. Kami ingin bertanya tentang laut di selatan Sumba. Tentang pulau kecil, karang, atau tempat yang menurut orang kampung tidak biasa. Seorang nelayan tua dengan rambut putih tipis dan mata sipit menyipitkan mata, menatap peta. Namanya Amakoro. Tangan kasarnya menunjuk kira-kira ke arah koordinat yang tadi dibicarakan. Di sini, katanya perlahan, dengan logat Sumba yang kental, ada tempat yang kami sebut Tanah Hewa, tanah yang hilang. Ichiro langsung mencatat nama itu. Tanah Hewa, ulangnya. Apa artinya? Tanah yang muncul dan tenggelam, jawab Amakoro. Kalau surut besar, seperti ada pulau kecil. Bukan pasir, tapi batu-batu tajam. Kalau pasang dan ombak tinggi, hilang. Hanya air dan buih. Dulu, waktu saya masih kecil, orang tua melarang kami mendekat. Kenapa dilarang? Tanya Rahmat. Amakoro menarik napas panjang. Karena dulu, waktu perang, orang lihat kapel-kapel besi
datang jauh di laut selatan. Mereka mematikan lampu, jalan pelan tanpa suara. Kadang, di malam gelap tanpa bulan, orang dengar suara tembakan jauh sekali dari arah Tanah Hewa. Dan sekali, sekali, ada ledakan besar, suara seperti petir, meski langit cerah. Setelah itu, beberapa hari, laut di sekitar situ bau aneh. Ikan-ikan mengambang. Suasana di balai desa mengeruh. Cerita itu kalau benar berarti, proyek S dulu tidak hanya tidur di peti yang baru ditemukan. Ia pernah menggeliat, menguji napasnya di tengah laut. Sejak saat itu, kami percaya tempat itu angker. Lanjut sama Koro. Beberapa nelayan yang nekat mencari ikan dekat karang itu sakit. Mereka batuk-batuk, mata perih, kulit gatal, ada yang mengigau di malam hari. Jadi kami tidak ke sana lagi kecuali terpaksa. Rahmat bertukar pandang dengan Dokters Suryo dan Zulkifli. Efek batuk, iritasi, kebingungan itu sama persis dengan deskripsi di dokumen uji proyek S. Ichiro. Dengan suara pelan, berkata, "Kapten, sepertinya kita baru saja menemukan lokasi S0 sore itu. Di pinggir pantai berbatu sumba, tim kecil bersiap naik perahu. Langit mulai berwarna keemasan, tapi laut di selatan tampak lebih gelap dari arah lain. Ombak pecah di karang, menghasilkan buih putih yang berkilau di bawah matahari condong. 2 perahu motor kayu disediakan masing-masing dengan mesin kecil di buritan, dan awak nelayan berpengalaman. Tim dibagi. Perahu pertama, Kapten Rahmat, Letnan Zulkifli, 2 prajurit Zeni, dan seorang nelayan pemandu. Perahu kedua, Dokters Suryo, Ichiro, 2 prajurit intel, dan seorang nelayan lain yang tahu jalur arus. Kalau ombak terlalu tinggi, kita putar balik, kata Rahmat tegas sebelum berangkat. Prioritas utama adalah keselamatan. Tapi kalau laut mengizinkan, kita dekati koordinat Tanah Hewa, kita lihat dengan mata kepala sendiri. Amalendo dan beberapa warga mengantar mereka sampai ke bibir air. Anak-anak berdiri di atas batu, melambai pelan. Dari kehauan kuda-kuda merumput di bukit. Seolah tak peduli bahwa sejarah perang besar dunia kini disentuh kembali dari pantai kecil di Sumba. Mesin perahu meraung. Pelan tapi mantap. Perahu mulai memotong ombak, menjauh dari garis pantai yang perlahan mengecil di belakang. Kamu bisa merasakan goyangan perahu, semprotan air asin yang sesekali mengenai wajah, bau laut yang khas. Di kejauhan, garis horizon seperti garis lurus yang memisahkan dunia mereka yang tahu dan yang tidak tahu dunia. Perang yang sudah lewat dan dunia damai yang mencoba melupakannya. "Berapa lama sampai Tanah Hewa?" tanya Rahmat kepada nelayan pemandu di perahu pertama. "Kalau arus seperti ini, 1 jam, Kapten," jawabnya. "Tapi, hati-hati, di sana ombak bisa tiba-tiba berubah." Ichiro, di perahu kedua, memegang kuat sisi perahu dengan 1 tangan. Sementara tangan lainnya memegang map plastik berisi fotokopi dokumen Jepang. Di salah satu lembar, tertera sketsa sederhana. Bentuk pulau kecil berbatu dengan tanda silang di tengahnya, dan catatan kecil dalam bahasa Jepang yang bila diterjemahkan berbunyi, "Area uji utama. Simpan peralatan di bawah permukaan. Hanya personel berseragam khusus yang boleh turun." Perahu terus melaju. Langit memerah. Angin bertambah dingin. Dan di depan mereka, perlahan-lahan, sesuatu mulai muncul di garis laut. Tonjolan gelap, seperti punggung binatang raksasa yang sesekali muncul di permukaan air. "Tanah Hewa," nelayan itu berbisik. "Tanah yang hilang?" Rahmat memicingkan mata. Di atas tonjolan hitam itu karang, atau batu vulkani. Ia mulai bisa melihat sesuatu yang tidak alamiah. Garis lurus, yang bukan dibuat alam. Dan mungkin sisa-sisa struktur yang sudah digerogoti waktu dan ombak. Proyek S ternyata tidak hanya menanam senjata di Bukit Kering Sumba. Ia menancapkan cakar juga di tengah laut. Di pulau tanpa nama yang baru sekarang. Hampir 3 dekade setelah perang berakhir, kembali disentuh oleh manusia berseragam. Menjelang senja, kedua perahu mendekati Tanah Hewa dengan hati-hati. Ombak di sekitar pulau kecil itu lebih liar dibanding perairan tadi. Air berputar, menghantam batu-batu hitam yang tajam seperti gigi. Buih putih berloncatan, menciptakan suara gemuruh yang menelan hampir semua percakapan. "Pelan, jangan terlalu dekat," teriak nelayan pemandu. Suaranya hampir tenggelam oleh suara ombak. Kamu bisa merasakan perahu bergetar keras ketika menghantam gelombang yang datang dari samping. Tangan-tangan menggenggam sisi perahu, dan tali erat-erat. Bau asin laut bercampur aroma mesin dan sedikit bau solar. Di depan,
Rahmat berdiri setengah jongkok, menjaga keseimbangan. Ia mengamati pulau kecil itu. Dari dekat, jelas bahwa Tanah Hewa bukan sekadar karang acak. Di sisi yang paling teduh dari hantaman ombak, ada semacam lekukan teluk kecil yang ditutupi batu-batu besar, seolah alam sendiri membentuk pelindung. Di balik lekukan itu, tampak permukaan datar selebar rumah kecil. Di sana, tunjuk nelayan, kalau air tidak terlalu tinggi, kita bisa turun di situ. Tapi cepat kalau ombak naik, kita harus pergi. Perahu diarahkan memutari sebagian pulau, mencari celah ombak yang lebih jinak. Setelah beberapa manuver yang membuat jantung berdegup lebih cepat dari biasanya, mereka menemukan momen yang tepat. Saat ombak agak surut sejenak, perahu menempel ke batu yang relatif landai. Turun! Cepat! Satu persatu mereka melompat ke batu. Sepatu mereka langsung basah oleh air yang menyapu masuk. Rahmat ditarik naik oleh salah satu prajurit, lalu membantu menarik Doktors, Suryo, dan Ichiro. Dalam beberapa detik yang penuh ketegangan, tim kecil itu berdiri di atas tanah hewa pulau, tanpa nama, yang dulu hanya disebut dalam catatan perang Jepang dan cerita nelayan. Nelayan pemandu tidak turun. Ia tetap di perahu memegang tali, siap mengatur jarak dari batu jika ombak mendadak mengganas. Saya tidak naik, Kapten, katanya. Saya akan jaga perahu. Kalau air mulai naik, saya akan teriak. Rahmat menepuk bahunya singkat. Baik, tetap siaga. Begitu mereka berjalan menjauh beberapa meter dari tepian, perbedaan antara batu alami dan bentuk buatan manusia langsung terlihat. Permukaan tanah hewa, sebagian besar adalah batu vulkanik hitam, kasar, dengan retakan-retakan tajam. Tapi di tengah, tersisip sesuatu yang lain. Bidang datar selebar sekitar 5 kali 5 meter, dengan sudut yang terlalu rapi untuk pembentukan alami. Sisa-sisa beton yang sudah terkikis, memperlihatkan kerikil kecil di dalamnya. Satu sisi yang tampak seperti bekas fondasi dinding rendah, kini hanya setinggi betis. Ini jelas bekas struktur, komentar Letnan Zulkifli. Bukan karang biasa. Ichiro berjongkok di salah satu sisi beton, menyeka lumut dan alga yang menempel. Di bawah lapisan licin itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya menarik napas pelan, jejak karakter Jepang yang sangat pudar. Ia mengeja pelan. S0. Dan di bawahnya, Shikemba, tempat uji Doktors. Suryo mengangkat kepala, menatap sekeliling pulau kecil itu. Berarti ini memang fasilitas utama proyek S, katanya lirih. Mereka membangun pangkalan kecil di atas karang, yang hanya muncul saat surut besar. Hampir mustahil terlihat dari jauh di malam hari. Jenius dan kejam. Rahmat memberi isyarat pada dua prajurit Zeni. Kita lakukan pemetaan cepat. Cari apapun yang tersisa lubang, pintu masuk tanda ruang, di bawah permukaan. Zulkifli mengangguk. Siap. Tapi hati-hati. Dengan ombak seperti ini, permukaan bisa licin. Kita tidak mau ada yang terseret jatuh. Mereka menyebar. Kamu berhalan bersama Rahmat dan Ichiro, mengitari sisi beton. Angin laut memukul wajah, dan semburan air sesekali menyambar kaki. Suara ombak yang meledak di sisi luar pulau membuat percakapan harus diucapkan dengan sedikit berteriak. Tak lama, salah satu prajurit berseru, "Kapten, di sini ada sesuatu." Mereka bergegas menghampiri. Di dekat tepi yang sedikit lebih tinggi, ada lubang persegi yang nyaris tertutup batu dan lumut. Ukurannya kira-kira selebar bahu orang dewasa. Di beberapa sisinya masih ada sisa-sisa logam berkarat bekas engsel atau bingkai penutup. Sepertinya dulu ini pintu masuk, kata Zulkifli. Rahmat mengintip ke dalam lubang. Gelap, hanya terdengar suara air menetes di bawah sana, bercampur gema halus dari ombak yang menghantam sisi luar pulau. Turun sampai sejauh apa? Tanja, Rahmat, sulit dilihat dari sini, Kapten. Mungkin 2-3 meter. Bisa jadi dulu ada tangga besi. Sekarang sudah patah atau tergerus. Ichiro menatap dokumen fotokopi yang ia bawa dalam map plastik, membandingkan sketsa fasilitas S0 dengan yang mereka lihat. Dalam sketsa, katanya, ada ruang bawah, semacam bengkel kecil di bawah permukaan batu, digunakan untuk menyimpan bahan utama dan mengoperasikan senjata saat uji coba. Ini pasti pintunya. Rahmat berpikir cepat. Letnan, bisa kita turunkan orang ke bawah dengan tali? Zulkifli mengangguk. Meski raut wajahnya menunjukkan ia tidak menganggapnya ide yang nyaman. Bisa, Kapten. Tapi kita harus hitung waktu. Kalau pasang mulai naik dan ombak lebih besar, lubang bisa tergenang air. Kalau ada orang di bawah, ia tidak melanjutkan kalimatnya.
Tidak perlu, semua mengerti. Rahmat menatap langit. Matahari sudah condong. Cahaya mulai menguning. Ia menimbang risiko. Kita turunkan satu orang saja. Orang yang paling ringan dan paling terlatih untuk ruang sempit, katanya akhirnya. Gunakan tali pengaman 2 lapis. Kalau dalam 2 menit tidak ada respon, tarik naik. Zulkifli mengangguk. Saya usulkan Sersan Budi. Dia sudah sering turun ke lubang dan terowongan dalam operasi Zeni. Sersan Mayor Budi. Tubuhnya tidak terlalu besar namun berotot. Melangkah maju tanpa banyak bicara. Siap, Kapten. Mereka memasang harnes sederhana dari tali, mengikat kuat di pinggang dan dada Budi. Helmnya diperiksa 2 kali, lampu senter kecil dipasang di sisi helm. Kopral di atas akan memegang tali, siap menarik. Rahmat berdiri di sisi lubang, menatap Budi. Sersan, prioritas. Amati saja. Jangan mencoba memaksa membuka atau memindahkan apapun. Kalau ada tanda gas atau bau aneh, batuk, pusing langsung minta naik. Mengerti? Siap. Mengerti. Pelan-pelan. Budi mulai diturunkan ke dalam lubang. Tali bergesek di batu, suara gesekannya bersaing dengan gemuruh ombak. Kepala Budi menghilang, lalu bahunya. Lalu tubuhnya. Tinggal tali yang masuk ke kegelapan. Beberapa detik terasa seperti menit. Kamu bisa merasakan ketegangan itu. Semua orang diam. Hanya mengikuti gerak turun tali dengan mata. Suara Budi terdengar menggema dari bawah. Masih aman? Kapten, kaki saya sudah menyentuh dasar. Ruangannya kecil. Mungkin 2 kali 3 meter. Bau, apek, kayak ruang yang lama tertutup. Tidak ada bau gas kuat. Lihat sekeliling, lapor apa yang terlihat. Sahut Rahmat. Ada jeda singkat. Lalu suara Budi lagi. Sedikit terengah. Di sini ada rak besi nempel ke dinding. Kosong, semua sudah berkarat. Di kanan saya, ada peti lagi, lebih kecil. Di kiri, ada sesuatu seperti tabung besar, rebah, mungkin tangki. Ada pipa ke dinding batu, tapi sudah patah. Ichiro menatap Rahmat tajam. Tangki itu kemungkinan tempat menyimpan agen Espu, katanya. Kalau masih ada sisa, seolah merespon ketakutannya, suara Budi terdengar lagi. Kali ini pelan dan hati-hati. Ada tulisan Jepang di tabung. Saya nyalakan senter. Ada tanda bahaya, tulisan. Saya tidak bisa baca. Rahmat menoleh ke Ichiro. Kau bisa bacakan dari sini. Ichiro menggeleng. Terlalu jauh dan gelap. Tapi kalau tulisannya pakai simbol bahaya, kita anggap saja itu limbah beracun. Tiba-tiba, suara nelayan dari perahu memotong suasana. Kapten, air naik. Teriaknya. Rahmat refleks, menoleh ke arah laut. Benar ombak yang tadi masih bisa diprediksi, kini mulai meninggi. Air yang menghantam sisi luar pulau memercik lebih tinggi. Sebagian mulai menyapu permukaan datar tempat mereka berdiri. Kita kehabisan waktu, Desi Zulkifli. Rahmat tidak ragu. Tarik Budi! Sekarang! Tali ditarik kuat. Beberapa prajurit membantu. Tangan mereka bergerak cepat, namun teratur. Dalam hitungan detik yang penuh degup jantung, kepala Budi muncul dari lubang lalu tubuhnya. Ia diangkat dan ditarik menjauh dari bibir lubang, tepat ketika ombak besar menghantam sisi pulau. Menyemburkan air hingga ke tengah beton. Air asin membasahi mereka semua. Batu jadi semakin licin. Kita harus pergi, teriak nelayan lagi. Kalau air tambah naik, perahu sulit mendekat. Rahmat mengangguk cepat. Kita kembali ke perahu. Cepat, di tengah hiruk pikuk mundur ke tepi pulau, Budi berteriak pada Rahmat di antara napasnya yang berat. Kapten, sebelum saya naik, saya sempat lihat sedikit isi peti kecil di bawah. Tutupnya agak terbuka. Di dalam, ada botol-botol kaca kecil. Beberapa pecah. Ada noda kehitaman di lantai, mengeras. Seperti bekas cairan yang menguap. Kata-kata itu menempel di kepala Rahmat saat ia melompat kembali ke perahu, dibantu prajurit lain. Botol kaca, cairan, bekas noda kehitaman. Proyek es pernah hidup di ruang bawah tanah hewa, dan sebagian jejaknya kemungkinan masih tertinggal di sana, bercampur dengan air laut yang kini naik perlahan, menutup kembali lubang dan bekas struktur seperti luka lama yang menolak dibuka terlalu lama. Perahu mulai menjauh. Dari atas perahu, kamu melihat tanah hewa mengecil, tapi kesan mengerikan dari pulau kecil itu justru membesar di pikiran. Dr. Suryo, yang duduk diam dengan pakaian basah, berkata lirih, hampir hanya pada dirinya sendiri. Bayangkan, di tempat sekecil itu, di tengah laut seperti ini, mereka menguji senjata gas, di bawah gelap, dengan tawanan yang tidak pernah tercatat namanya.
Ichiro memandangi pulau itu tanpa berkedip. Ayah saya dulu bilang, ada dosa-dosa perang Jepang yang tidak akan pernah tercatat di pengadilan. Mungkin ini salah satunya. Rahmat mengencangkan pegangan pada tepi perahu. Apapun yang tersisa di tanah hewa, katanya pelan. Kita sudah lihat cukup untuk tahu. Proyek es nyata dan peti di Sumba bukan kebetulan. Itu bagian dari rencana besar yang gagal diselesaikan sebelum perang berakhir. Di depan, garis pantai Sumba perlahan membesar kembali. Mereka belum tahu, tapi pengungkapan ini penemuan senjata rahasia Jepang yang tersembunyi dan fasilitas uji di lautan menimbulkan dilema berikutnya. Apakah semuanya harus diangkat ke permukaan dan dijadikan bukti sejarah, atau justru dibiarkan terkubur untuk mencegah bahaya baru di masa kini?